Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat sekali ya. Ya, Tapi Bu. Alifnya kurang semangat. Sekali lagi dah, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, bagus. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya kepada ketua kelas. Silakan memimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Ya. Tadi berangkat sekolahnya jalan kaki, naik sepeda atau diantar orang tuanya? Naik sepeda, Bu. Alif? Naik sepeda. Naik sepeda juga. Pernah nggak kalian jatuh dari sepeda? Pernah. Pernah. Itu peristiwa menyedihkan atau menyenangkan? Menyedihkan. Menyedihkan. Peristiwa itu dibagi menjadi dua ya, peristiwa menyenangkan dan peristiwa. Menyedihkan. Nah, dulu waktu masa penjajahan itu peristiwa menyenangkan atau peristiwa menyedihkan? Menyedihkan. Menyedihkan. Kok kalian bisa tahu? Belajar ya? Ya. Udah belajar ya di rumah ya? Pintar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, pada abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. mendarat di Malaka. pada tahun 1511. ya, selanjutnya disusul oleh bangsa Spanyol. mendarat di Tidore Maluku. pada tahun 1521. iya, selanjutnya yang terakhir yaitu oleh bangsa Inggris dan Belanda. mendarat di Banten. pada tahun 1596. iya. Nah, ketiga bangsa ini menjajah Indonesia itu mempunyai faktor atau alasan mengapa mereka menjajah Indonesia. Ada yang tahu apa alasan mereka menjajah Indonesia? Tidak tahu? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu. Ya, alasan mereka menjajah Indonesia itu yang pertama yaitu adanya keinginan mencari kekayaan atau Gold. gold. Nah, kekayaan yang mereka cari terutama yaitu Rempah-rempah. iya, rempah-rempah itu ada apa saja? Cengkeh, Jahe. kunyit. Ya, kayak gitu ya. Nah, kenapa sih mereka mencari rempah-rempah bukannya barang-barang yang lebih mahal? Karena pada abad ke-15 rempah-rempah itu harganya semahal emas. Iya, jadi mereka mendatangi Indonesia untuk mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Yang kedua, alasan yang kedua yaitu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Nah, selain mencari kekayaan, nah, bangsa-bangsa menjajah Indonesia itu dia juga memiliki misi khusus yaitu menyebarkan agama kepada penduduk yang dikuasainya. Jadi mereka bukan hanya mencari kekayaan tetapi juga menyebarkan agama. Bisa kita lihat kan agama di Indonesia itu bukan hanya satu, tetapi banyak. Itu karena bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia itu menyebarkan agama. Terus yang ketiga yaitu adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara itu memiliki banyak tanah jajahan, mereka diakui sebagai negara yang jaya. Jadi mereka membutuhkan pengakuan untuk negaranya diakui sebagai negara yang jaya. Jadi mereka mencari negara-negara untuk dijajah, termasuk Indonesia. Iya. Nah, ketiga faktor ini mempunyai semboyan yaitu 3G. Yang pertama ada Gold. yang kedua, Gospel. yang ketiga. Glory. Catat ya, nanti nggak ingat apa semboyan 3G dan apa artinya. Ya, Bu. Nah, ini yang terakhir yaitu karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, contohnya seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal, ditemukannya kompas, dan ditemukannya Mesiu. Iya. Ketiga benda ini merupakan sifat benda apa? Padat. Iya, benar. Sifat-sifat benda ada apa saja? Padat. Cair. Terus gas ada 3 ya, padat, cair, dan Gas. ya. Contoh benda padat apa? Kursi. Iya. Iya, benar. Kalau benda cair? Air. Minyak. Iya. Wah, pintar. Kalau gas? Balon. Iya, benar. Nah, benda-benda itu dia juga mempunyai perubahannya. Misalnya dari benda padat ke cair. Apa sih contohnya? Dia pertamanya padat, terus dia mencair, dia cair. Apa contohnya? Ya, ada yang tahu nggak? Ayo, tahu nggak? Batu es, Bu. Iya, benar. Itu batu es. Itu awalnya padat kan ya, Yu? Iya, Bu. Ya, terus dia Mencair. dia juga bisa kebalikannya, Yu, dari cair ke Padat. iya. Terus inilah faktor-faktor yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Indonesia. karena keinginan mencari kekayaan, terus adanya keinginan menyebarkan Agama. selanjutnya adanya keinginan Mencari dan kejayaan. perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi. Iya, pintar. Nah, ada yang tahu lagu Garuda Pancasila nggak? Tahu, Bu. Tahu, kita nyanyi sama-sama yuk. Lagu Garuda Pancasila yuk. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Di sini Ibu mempunyai teks narasi sejarah. Ibu bagikan ke kalian ya. Ya, Bu. Silakan, siapa yang ingin membacanya angkat tangan. Alif, ya silakan bacakan Alif teksnya. Bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816 dan keadaan rakyat Indonesia pada saat itu sangat menderita. Saat Indonesia dikuasai Belanda, bangsa Inggris datang dan menyerang bangsa Pulau Jawa untuk menguasai Indonesia. Mereka pun berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui perjanjian tentang pemerintahan Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas Fort Raffles. Iya, bagus. Nah, kalian tahu nggak sih dari teks ini kita bisa membuat suatu pertanyaan? Tahu nggak? Tahu, Bu. Tahu. Membuat pertanyaan itu harus berdasarkan unsur 5W plus 1. 1H. Iya, apa sih 5W plus 1H? What? Why? Where? Wow. When dan who. Iya, benar. Yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bagaimana? Iya. Kita coba sama-sama yuk membuat pertanyaan dari teks ini. Yang pertama yaitu apa. Apa itu digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Ibu dulu ya. Ya, Bu. Lihat teksnya. Pada tahun 1811 hingga 1816, peristiwa apa yang dialami oleh Indonesia? Jawabannya ada di teks tersebut, yaitu peristiwa yang dialami oleh Indonesia pada saat itu adalah bangsa Inggris mulai menjajah Indonesia. Ya, selanjutnya yaitu di mana atau where digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Nah, dalam teks ini kita contohnya yaitu di mana tempat bangsa Inggris mulai menyerang
Jawabannya Indonesia. yaitu tempatnya iya di Indonesia, tapi lebih tepatnya lagi yaitu Pulau Jawa, Iya, Bu. benar di Pulau Jawa. Selanjutnya itu kapan atau when digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Alif, coba silakan kalau cari pertanyaan kapan. Kapan bangsa Inggris menjajah Indonesia? Iya, coba kita cari jawabannya di teks tersebut. Ada nggak ya? Ada, Bu. Ada. Kapan bangsa Inggris menjajah Indonesia? mulai tahun 1811 hingga 1816. Iya, pintar. Selanjutnya yaitu siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Alif, coba lagi. Siapa? Siapa pemimpin pemerintahan Inggris di Indonesia? Siapa? Ayo, dalam teks ya. Thomas Sanford Raffles. Iya, pintar. Nah, selanjutnya yaitu mengapa atau why digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Sekarang ayo cari dalam teks ya. Ya, Bu. Ya. Untuk menguasai Indonesia. Pertanyaannya dulu yuk, mengapa? Kok sudah jawabannya? Pertanyaannya dulu dong. Mengapa bangsa Inggris menyerang Pulau Jawa? Nah. Untuk menguasai Indonesia. Iya, itu kan bukti kalau Ayu benar-benar lihat dari teks ya jawaban dan pertanyaannya ya. Iya, Bu. Nah, coba sekali lagi yuk, bagaimana? Yaitu untuk digunakan menanyakan atau cara keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Bagaimana keadaan rakyat Indonesia pada saat dijajah oleh bangsa Inggris? Bagaimana Lip keadaan bangsa Indonesia saat dijajah bangsa Inggris? Keadaan Indonesia pada saat itu sangat Menderita. Iya, pintar. Sudah paham sampai sini? Sudah, Bu. Paham semua? Paham. Iya. Faktor-faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia tadi ada apa saja? Semboyan 3G apa saja? Good, gospel, glory. Iya. Bangsa yang pertama menjajah Indonesia bangsa apa? Portugis. Iya. Nah, sifat-sifat benda ada berapa? 3. Apa saja? Padat, cair, dan gas. Iya, benar. Sini akan memberikan kalian tugas yaitu coba kalian tulis teks narasi sejarah. Ayo, coba. Teks, kalau kita membuat teks itu awal kalimat harus huruf apa? Besar. Besar. Kalau akhir kalimat harus dikasih? Tanda titik. Iya, awal nama orang yaitu huruf. Huruf besar. Iya, sudah tahu kan ya? Silakan kalian buat teks narasi sejarah. Coba. Sudah selesai belum? Belum. Gini aja deh, itu tugas di rumah aja. Tugas di rumah ya. Iya, Nanti Bu. dari teks itu kalian cari pertanyaannya, jawabannya, terus soal berikutnya itu jelaskan apa semboyan 3G tadi, catat nanti lupa. Terus berikan contoh-contoh sifat benda. Ya, Iya, Bu. kerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Ini Alif teksnya. Ya. Sampai sini paham semua ya? Paham, Bu. Iya, pintar. Nah, kita sampai sini saja ya, tapi kita ice breaking dulu deh. Gimana? Ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat.
5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Mari tepuk tangan. Yeay. Ya, sampai sini saja ya pelajaran kita hari ini ya. Ya, Bu. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.